Halo, good morning, selamat pagi. Apa kabar semua? Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa kembali lagi belajar secara online. Masih dengan tema 8, peristiwa alam, subtema 1, peristiwa siang dan malam. Hari ini kita akan bahas pembelajaran ketiga. Untuk itu kalian siapkan buku, pena, dan buku tematiknya. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat mengidentifikasi kosakata tentang kegiatan di siang hari. Siswa dapat menggunakan alat ukur panjang tak baku. Siswa dapat menjelaskan simbol sila kelima Pancasila, ya. Buka halaman 104, pena 1D dan 105 ya. Kita masuk ke pembelajaran ketiga. Mengidentifikasi kosakata tentang kegiatan di siang hari ya. Mengidentifikasi ini menemukan atau menentukan ya kosakata tentang kegiatan di siang hari. Nah, pastinya keadaan pada pagi hari, siang hari, sore hari dan malam hari itu berbeda. Ya, kali ini kita akan menentukan ya tentang kegiatan di siang hari. Nah, pastinya sudah tahu dong ciri-ciri siang hari ya, matahari bersinar terik ya, udara terasa panas ya. Keadaan alam di siang hari dapat berubah-ubah. Terkadang cuaca cerah, berawan atau hujan. Kegiatan yang dapat dilakukan saat cuaca cerah tentunya berbeda dengan saat mendung atau hujan ya. Ya pastinya ya. Jadi ketika kita siang hari kadang cuacanya berubah-ubah. Kadang panas ya, kemudian mendung ya, terus berawan ataupun hujan. Nah, jadi kegiatan pada siang hari pada saat hujan atau cuaca cerah itu pastinya berbeda ya. Nah, kita lihat di sini, coba sebutkan kegiatan yang dilakukan saat cuaca cerah ya. Biasanya banyak ya kegiatan yang dilakukan. Misalnya bermain sepeda ketika sore hari ya, bermain sepeda ya, kemudian kita bermain lompat tali, bermain bola di lapangan. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat cuaca cerah ya. Kemudian ada lagi sebutkan juga kegiatan yang dilakukan saat hujan. Nah, ini kegiatan pada saat hujan tentunya berbeda pada saat cuaca cerah. Biasanya kalau cuaca hujan kita bermainnya di dalam rumah ya, seperti bermain monopoli, kemudian bermain ular tangga ya, bermain karet, bermain boneka, bermain mobil-mobilan di dalam rumah ya. Nah, dari mengidentifikasi pada keadaan cuaca cerah dan cuaca hujan, pastinya kalian sudah tahu ya. Jadi kegiatan pada saat cuaca cerah dan hujan pastinya berbeda. Oke, sekarang kita lihat di halaman 105. Perhatikan contoh kegiatan berikut. Saat cuaca cerah kita dapat bermain di luar rumah, misalnya bermain bola. Nah, ini adalah kegiatan pada saat cuaca cerah. Nah, ini berbeda dengan kegiatan saat cuaca sedang hujan. Kita dapat bermain di dalam rumah, misalnya bermain bersama adik, bermain boneka ya. Tadi sudah sebutkan bermain ular tangga dan lain-lainnya. Nah, dari pembahasan tentang mengidentifikasi tentang kegiatan siang hari, coba kita lanjut, ayo berlatihnya. Nomor 1, lingkarilah permainan berikut yang sebaiknya tidak dimainkan saat cuaca sedang hujan. Mana permainan yang tidak dimainkan saat hujan ya, kamu lingkari. A, layang-layang. Apakah layang-layang tidak dimainkan saat hujan? Kalau iya, kamu lingkari ya. Kemudian B, ada ular tangga. C, sepeda. D, lompat tali. E, bulu tangkis, dan F, boneka. Nah, coba kalian temukan permainan yang tidak dilakukan pada saat hujan. Kemudian yang kedua, tuliskan jenis permainan yang biasa kamu lakukan bersama teman-teman saat cuaca hujan. Nah, coba kamu sebutkan permainan apa saja yang kamu lakukan pada saat cuaca hujan. Kemudian yang B, cuaca cerah ya, sebutkan permainan yang bisa kamu lakukan bersama teman-teman. Yang ketiga, sebutkan alasan kita tidak boleh bermain di luar rumah saat turun hujan. Coba kamu cari tahu kenapa kita tidak boleh bermain di luar saat turun hujan. Ya, ini kalian kerjakan. Sekarang kita lanjut lagi ke halaman 6 dan halaman 7. Menggunakan alat ukur panjang tak baku ya. Jadi menggunakan alat ukur panjang tak baku ini pastinya ukurannya bisa berubah-ubah atau berbeda-beda ya. Setiap orang mengukur
panjang suatu benda itu pastinya berbeda dengan menggunakan satuan tak baku ya. Oke, kemarin kita sudah membahas juga ya setiap benda menggunakan satuan jengkal, langkah, hasta, dan depa. Setiap benda memiliki panjang masing-masing. Panjang sebuah benda dapat diukur menggunakan satuan tak baku. Berikut contoh satuan panjang tak baku. Kita bisa menggunakan jengkal ya, langkah, kemudian hasta dan depa. Perhatikan contoh pengukuran panjang menggunakan satuan tak baku berikut. Perhatikan contohnya, di sini ada seorang anak laki-laki ya sedang mengukur panjang tali ya. Ketika dijengkal menggunakan jengkal si anak, nah ternyata ada 5 jengkal ya, 1 2 3 4 5. Jadi gunakan jengkal ini dari ibu jari sampai ujung jari kelingking, itu namanya jengkal ya. Kemudian kita lihat contoh kedua, panjang ruang kelas sama dengan 14 langkah. Jadi dia mengukur menggunakan langkah ya. Dihitung setiap langkah 1 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Jadi panjang ruang kelas sama dengan 14 langkah. Kemudian menggunakan hasta ya. Ini hasta dari ujung sikut ya, sikut sampai ujung jari tengah. Ini cara mengukur dengan hasta ya. Panjang sapu ternyata 3 hasta. Setelah diukur ternyata panjang sapu 3 hasta. Diukurnya dari ujung sikut sampai ujung jari tengah. Kemudian di sini ada contoh mengukur menggunakan depa ya. Depa dengan merentangkan kedua tangan. Diukur dari ujung jari tengah sampai ujung jari tengah kanan dan kiri ya. Lihat, perhatikan panjang papan tulis sama dengan 3 depa ya. 1 anak, 1 depa, 2 depa, 3 depa ya. Nah, dari ketiga 4 contoh tersebut ini merupakan satuan tidak baku ya, jengkal, langkah, hasta, dan depa. Pastinya kalian bisa ya. Nah, kalau belum paham juga minta tolong sama orang tua kalian ya, bagaimana cara mengukur dengan menggunakan jengkal ya. Jengkal dari ibu jari sampai kelingking ya, langkah seperti biasa. Kemudian hasta dari ujung jari tengah sampai ujung sikut ya. Kemudian depa direntangkan kedua tangannya. Oke, kita lanjut lagi. Pengukuran panjang juga dapat dilakukan menggunakan benda-benda lain yang lebih kecil. Perhatikan contoh berikut. Nah, selain jengkal, langkah, hasta, dan depa, kita bisa menggunakan benda-benda lain. Contohnya di sini ada sebuah gunting yang diukur menggunakan penghapus ya. Ternyata penghapus dijajarkan yang dibutuhkan 5 penghapus. Jadi panjang gunting sama dengan 5 penghapus. Ada lagi benda-benda lain, ada ya, misalnya batang korek api. Ternyata buku diukur panjang buku sama dengan 6 korek api dengan cara dijajarkan ya. Oke, ada benda lain yang bisa kalian ukur, ada banyak ya. Kalian bisa mencobanya di rumah. Oke, sekarang kita lanjut lagi menggunakan alat ukur panjang tak baku. Lakukan kegiatan berikut bersama teman di sebelahmu. Tentukan siswa yang melakukan pengukuran dan yang akan mencatat hasil pengukuran. Ukurlah panjang benda berikut. Nah, kita lihat di sini ada tinggi kursi, panjang permukaan meja, panjang papan tulis, lebar pintu kelas, panjang ruang kelas. Ini adalah benda-benda yang ada di dalam kelas. Ini tidak perlu kalian praktekkan ya. Nanti ibu kasih tugas untuk mengukur suatu benda yang ada di rumah kalian. Sekarang kita buka lagi halaman 108, menjelaskan simbol sila kelima Pancasila. Masih ingat bunyi sila kelima Pancasila? Iya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini disimbolkan dengan gambar padi dan kapas. Padi dan kapas mencerminkan padi pangan ya atau makanan, dan kapas itu sandang atau pakaian. Pakaian dan sandang merupakan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan tersebut harus tercukupi secara adil. Jika pangan dan sandang terpenuhi, rakyat akan hidup makmur. Hal ini sesuai dengan tujuan utama dari sila kelima Pancasila. Masih ingat dengan makna sila kelima Pancasila? Ya, jadi setiap warga mendapatkan keadilan ya.
Sekarang kita lanjut lagi. Ayo berlatih. Sebutkan simbol sila kelima Pancasila. Apa simbolnya tadi? Kemudian jelaskan arti simbol sila kelima Pancasila. Gunakan kata-katamu sendiri ya. Jelaskan kembali arti simbol ya, simbol sila kelima Pancasila. Oke, kita lanjut lagi ke buku tematiknya. Tematik 1H halaman 11. Nina pulang sekolah pada siang hari. Sepulang sekolah, Nina ingin bermain di lapangan. Sebelum bermain, Nina meminta izin kepada ibu. Bacalah percakapan ibu dan Nina berikut. Ibu, bolehkah Nina bermain lompat tali di lapangan bersama Deli dan Lani? Sinar matahari sedang terik, nak. Sebaiknya kamu bermain di rumah saja. Nanti kalau sudah tidak terlalu terik, kamu boleh bermain di luar rumah. Baik bu, aku akan bermain di dalam rumah. Bagaimana kalau ibu temani bermain congklak? Wah, mau bu, bermain bersama ibu pasti lebih menyenangkan. Oke, jadi Nina melihat keadaan ya, mengidentifikasi suatu keadaan pada siang hari ya. Ketika matahari sedang bersinar terik ya, sebaiknya kita bermain di dalam rumah. Sore hari boleh kalian bermain di luar rumah. Sekarang kita lanjut lagi ke halaman 12 dan 13. Kita biasanya bermain pada siang hari. Ada banyak permainan yang bisa dilakukan. Perhatikan gambar permainan berikut. Permainan manakah yang dilakukan di rumah? Permainan manakah yang dilakukan di luar rumah? Ayo sebutkan permainan lain yang kamu ketahui ya. Tadi kita sudah bahas. Tentunya kalian sudah tahu mana permainan yang dilakukan di dalam rumah dan mana yang permainan dilakukan di luar rumah. Oke, kita lihat gambarnya, tentu kalian sudah tahu. Lanjut, menjelang sore, Nina, Lani, dan Deli bermain lompat tali di lapangan. Tali karet yang digunakan cukup panjang. Nina ingin mengukur panjang tali karet. Kita dapat mengukur panjang benda dengan bagian tubuh kita, misalnya dengan jengkal ataupun depa ya. Hasta juga bisa kita gunakan ataupun langkah. Ternyata panjang tali karet sama dengan 12 jengkal. Ini menggunakan jengkal ya, Nina mengukurnya. Dan menggunakan depa, ternyata panjang karet ada 3 depa. Depa dan jengkal adalah contoh satuan panjang tak baku. Hasil pengukuranmu dengan temanmu dapat berbeda ya. Jadi tak baku itu tentunya hasil pengukuran dari setiap anak itu berbeda. Oke, lanjut lagi ke halaman 14 dan 15. Kita juga dapat mengukur panjang benda dengan benda lain yang lebih kecil, misalnya klip kertas, tusuk gigi, korek api ya, pensil bisa kita gunakan, penggaris yang 10 cm. Nah, itu bisa kita gunakan untuk mengukur suatu panjang benda. Sekarang coba mengukur panjang benda di dalam tasmu. Siapkan beberapa korek api dan klip kertas. Tuliskan hasil pengukuranmu pada tabel di bawah ini ya. Nomor 1, pensil. Panjangnya ternyata 3 korek api ya. Kemudian panjangnya sama dengan menggunakan klip kertas 5 ya. Sekarang urutkan benda mulai dari yang paling panjang. Ketika melompat tali, Nina dan teman-teman mendapat giliran secara adil. Sikap adil sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Coba ingat lagi bunyi dan simbol sila kelima Pancasila. Tuliskan bunyi sila kelima Pancasila pada kotak di bawah ini ya. Coba kalian tulis kembali bunyi sila kelima Pancasila. Apakah kamu bersikap adil kepada temanmu? Coba ceritakan pengalamanmu. Nah, ini adalah contoh-contoh yang bisa kalian terapkan ya, sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Coba sebutkan saja satu ya. Kemudian kita coba ayo berlatih, kerjakan soal di bawah ini. Tuliskan 3 contoh permainan yang biasa dilakukan di luar rumah ya. Coba kamu sebutkan 3 contoh permainan yang dilakukan di luar rumah. Kemudian yang kedua, tuliskan bunyi sila kelima Pancasila. Bunyi sila kelima coba kalian sebutkan. Yang ketiga, tuliskan panjang benda sesuai dengan gambar ya. Ini tempat pensil, panjangnya berapa korek api. Kemudian papan tulis berapa depa ya. Oke, kalian isi di sini. Oke, setelah pembelajaran hari ini, siswa mampu mengidentifikasi kosakata tentang kegiatan di siang hari. Siswa juga mampu menggunakan alat ukur panjang tak baku. Siswa mampu menjelaskan simbol sila kelima Pancasila ya. Jadi untuk pembelajaran ketiga hari ini selesai. Ibu ucapkan selamat pagi dan semangat pagi.